Memahami hak milik. Setiap anak usia balita memiliki egosentris yang tinggi. Akan tetapi orang tua harus terus memberikan pengertian akan arti berbagi. Ada banyak kejadian yang bisa kita lihat dalam pergaulan anak-anak usia dini, di mana mereka saling berebut mainan, mengambil sesuatu yang bukan miliknya tanpa seizin pemiliknya, ingin memiliki sesuatu yang dilihatnya menarik, dan sebagainya. Waktu itu, Ibu Lia mengajak anaknya Desi (2 tahun) ke arisan ibu-ibu. Di tempat arisan, ibu-ibu lain juga banyak yang membawa anaknya. Desi melihat mainan yang dibawa oleh temannya, dan Desi pun sangat tertarik untuk memiliki mainan yang dibawa temannya tersebut. Tanpa basa-basi, Desi langsung merebut mainan yang dibawa oleh temannya. Dan temannya yang sebaya pun tidak ingin mainannya diambil oleh Desi, dan akhirnya mereka saling berebut karena mereka saling berpendirian mainan ini adalah miliknya. Halaman 126. Dalam menyikapi peristiwa seperti ini, sebaiknya orang tua tak perlu buru-buru risau karena sikap anak yang selalu ingin memiliki yang ia lihat menarik bagi dirinya itu adalah hal yang sangat wajar. Beragam aspek yang ada dalam diri anak tengah berkembang, termasuk pemahamannya tentang konsep kepemilikan. Dapat dipahami bahwa mayoritas anak di bawah 4 tahun itu memiliki sifat keakuan atau egosentris yang tinggi. Banyak sekali contoh-contoh lain yang bisa kita lihat tentang egosentrisme pada diri seorang anak. Ini adalah fitrah seorang anak manusia yang mengalami proses perkembangan. Egosentris yang normal ini adalah bagian sehat dari proses penemuan jati diri dan pembentukan kepribadian anak. Sikap mementingkan diri sendiri (egois) pada diri seorang anak, terutama pada usia 1-3 tahun, bukan berarti nantinya mereka akan tumbuh menjadi orang yang egois pada saat dewasa. Tetapi jika kita menghargai perkembangan alamiahnya, membiarkan dengan sikap posesif sebagai seorang anak, maka hak ini akan hilang dengan sendirinya. Pada masanya nanti, dengan sendirinya anak akan bisa menghargai orang lain, mau berbagi dengan orang lain, dan bisa beradaptasi dengan lingkungan. Sikap egois pada diri seorang anak inilah nantinya yang akan menumbuhkan kepekaan yang tinggi pada diri sendiri. Hal ini akan membantu seorang anak untuk melindungi diri sendiri terhadap gangguan ketika ia tumbuh dewasa kelak. Halaman 127. Memberikan pemahaman tentang arti kepemilikan. Kita tahu bahwa seorang anak terlahir dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, dan ketika mereka lahir, pola pikir mereka berpusat pada diri sendiri. Mereka pikir segalanya adalah milik mereka, oleh mereka, dan untuk mereka. Namun demikian, sifat ini akan berkurang sedikit demi sedikit seiring bertambahnya usia mereka. Proses ini tentu saja tidaklah gampang dan tidaklah sebentar. Perlu waktu yang panjang untuk bisa memberikan pemahaman tentang arti kepemilikan yang sebenarnya pada seorang anak. Dari lahir hingga anak berusia 1 tahun, seorang anak hanya tahu bahwa semua barang yang dilihat dan disukai adalah miliknya. Mereka belum mengetahui bahwa barang itu milik orang lain, mungkin berbahaya bagi dirinya, atau barang itu dijual, dan sebagainya. Tahun demi tahun berlalu sampai seorang anak menginjak usia 3 tahun, barulah mulai memahami arti kepemilikan. Karena sudah mulai mengerti arti kepemilikan, maka biasanya anak akan membela benar-benar terhadap barang-barang yang dimilikinya. Hal wajar bila seorang anak menemukan sesuatu yang baru dan membuat hatinya tertarik, ia langsung ingin memilikinya. Halaman 128.
Pada masa ini, anak cenderung memiliki keinginan yang kuat terhadap hal-hal baru, dan seiring bertambahnya usia, lama-kelamaan keinginan yang kuat terhadap sesuatu itu akan berkurang. Kurung buka Ibid halaman 16 kurung tutup. Selain itu, anak usia prasekolah masih sulit mengendalikan keinginannya. Kita bisa lihat ketika ia diajak belanja di supermarket, segala sesuatu ingin diambilnya, mulai dari makanan sampai mainan. Di sekolah, ketika melihat rautan atau pensil temannya yang bagus dan ia menginginkannya, tanpa merasa bersalah ia akan mengambilnya. Anak tidak akan merasa bersalah, tapi justru muncul perasaan puas karena merasa memiliki benda tersebut. Namun demikian, sebagai orang tua tidak boleh hanya tinggal diam. Pada usia-usia sedini inilah sangat baik membimbing dan mengarahkan hal-hal yang positif kepada anak. Misalnya, berbagi sesuatu dengan temannya. Akan lebih baik apabila orang tua memberikan contoh bagaimana sih berbagi itu. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh seorang ibu untuk mengajarkan arti kepemilikan. 1. Berikan pengertian mana miliknya dan mana milik orang lain. Hal ini bisa memberikan pemahaman pada anak arti kepemilikan. Misalnya, ketika anak Anda bermain dengan temannya, sedangkan temannya membawa mainan sendiri dan anak Anda ingin mengambilnya, maka beri pengertian kepadanya. Nak, itu mainan Tony. Tidak baik merebut kepunyaan orang lain. Jika kamu ingin meminjam, bilang dulu sama yang punya. Itu baru anak soleh. Halaman 129. 2. Jangan diberikan sesuatu yang bukan miliknya hanya karena anak rewel. Ini adalah ide yang kurang baik walaupun sekedar untuk menghiburnya. Karena lain kali ketika ia menginginkan sesuatu akan bersikap rewel lagi. Hal ini menjadi pelajaran bagi seorang anak bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan adalah dengan sikap rewel. 3. Keakraban orang tua dan anak. Kedekatan orang tua dan anak sangat penting untuk menyukseskan usaha Anda. Anak yang dekat dengan orang tua akan mudah memahami perasaan orang lain dan mudah menghargai hak orang lain. 4. Selalu memberikan motivasi dan pujian manakala mendapati anak mau berbagi, entah itu mainan atau makanan. Dengan ini, anak akan merasa dihargai dan diperhatikan orang tua dan memiliki keinginan untuk mengulanginya lagi. Kurung buka The Effective Parenting. Dieja THE spasi EFFEC TIVE spasi PAREN TING. Halaman 57 kurung tutup. Halaman 130. Mengasah empati. Dalam Islam, anak yang baru lahir sudah diwajibkan membayar zakat. Jadi sebenarnya berempati terhadap sesama atau berbagi terhadap orang lain itu sudah bukan hal yang asing bagi seorang anak Islam. Zakat dan sedekah yang memiliki makna berbagi kepada sesama merupakan pendidikan untuk menumbuhkan empati anak. Zakat dan sedekah yang memiliki makna berbagi kepada sesama merupakan pendidikan untuk menumbuhkan empati anak terhadap orang lain. Begitu pula dengan ibadah puasa. Juga melatih anak untuk ikut merasakan bagaimana orang lain yang kekurangan merasakan kelaparan di saat mereka tidak bisa membeli makanan untuk dimakan karena tidak memiliki uang. Salah satu bagian dari perkembangan kontrol diri adalah kemampuan untuk berempati pada orang lain atau sesuatu yang lain. Sensitivitas pada orang lain dan perasaan seorang anak adalah prasyarat untuk mengembangkan empati.
Ketika seorang anak belajar untuk merasakan apa yang terjadi di sekitarnya, maka seorang anak telah mulai membangun kepekaan perasaan yang ada padanya. Secara terus-menerus, seorang anak akan mengumpulkan informasi dan keterampilan emosionalnya melalui empati ini. Sebagai orang tua adalah menjadi kewajiban untuk selalu membimbing anaknya untuk memiliki kepekaan sosial terhadap orang lain. Dalam menumbuhkan rasa empati ini dibutuhkan keterampilan ayah dan ibu, bagaimana memberikan pemahaman dan pengertian terhadap masalah ini. Walaupun sejak bayi, anak sudah harus mengeluarkan zakat, tapi anak belum tahu apa arti berbagi dan apa itu empati. Keterampilan menumbuhkan empati ini sangat berguna bagi kehidupan anak di masa yang akan datang, karena mereka nantinya akan hidup dengan berbagai macam masyarakat dengan status sosial yang berbeda-beda. Halaman 131. Seseorang yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi akan lebih mudah diterima oleh masyarakat daripada yang acuh tak acuh terhadap orang lain. Seorang kakak yang memiliki adik tentulah akan belajar banyak tentang berbagi. Karena mau tidak mau ia harus berbagi dengan adiknya, terutama berbagi kasih sayang. Berbagi sesuatu yang dimilikinya tidak serta-merta mau begitu saja. Harus ada bimbingan dan contoh yang nyata untuk dipraktekkan. Orang tua harus memberikan contoh bagaimana berempati dan berbagi sesuatu yang dimilikinya. Dengan demikian, jika orang tua ingin menanamkan kepada anak untuk memiliki kepekaan terhadap sesama, maka tidak langsung menyuruhnya, tetapi harus dengan contoh konkret yang bisa langsung dilihat oleh anak. Misalnya, ketika di jalan ada pengemis, ajarkan anak untuk memberikan sedekah dengan tangannya sendiri. Hal ini akan lebih dapat diterima oleh anak daripada hanya diberi penjelasan panjang lebar tanpa ada contoh konkret. Menanamkan tentang berbagi terhadap sesama tidaklah mungkin berhasil hanya dengan hitungan hari atau bulan. Tentunya melalui proses yang lama dan kontinu. Setiap ada kesempatan selalu ditanamkan tentang hal ini. Secara psikologis bahwa untuk bisa memunculkan empati kurung buka rasa ingin berbagi kurung tutup kepada seorang anak harus dibimbing untuk mengerti dunia orang lain yang seringkali jauh berbeda dengan dunianya. Halaman 132. Lagi-lagi, anak diajarkan dengan memberikan contoh nyata. Dengan menunjukkan perasaan orang lain dan keadaan orang lain, maka anak akan ikut merasakan bagaimana seandainya dia seperti mereka. Berikan contoh-contoh nyata yang bisa dilihat langsung oleh anak sambil mengarahkan dan membimbingnya terus. Halaman 133. Tips untuk memunculkan empati. 1. Ajaklah anak untuk ikut merasakan perasaan orang lain atau anak lain. Kasihan ya anak itu, masih kecil tapi sudah membantu orang tuanya bekerja jadi kuli bangunan. Pasti anak itu sangat capek. 2. Berikan contoh nyata dalam menanamkan rasa empati. Suruhlah anak memberikan sedekah dengan tangannya sendiri. 3. Jangan memaksakan anak untuk berbagi, tetapi beri pengertian dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Ayo nak, kamu kan anak yang pintar dan soleh. Anak yang soleh pasti disukai banyak teman, dan anak yang disukai temannya biasanya yang suka berbagi. 4. Beri pujian bila anak mau berbagi sesuatu yang dimilikinya dengan anak lain. 5. Beri penjelasan bahwa semua kebaikan yang dilakukan akan mendapat balasan dari Allah. Jika kamu mau berbagi sedikit uang jajanmu dengan pengemis itu, maka Allah akan memberikan balasan yang lebih banyak dari yang kamu berikan. 6. Sensitiflah terhadap anak. Ketika anak Anda sedang sakit, marah atau tertekan, pastikan untuk memberikan perhatian dan dukungan.
Biarkan anak tahu bahwa Anda merasakan apa yang dia rasakan. Sayang, sepertinya kamu lagi ada masalah. Katakan apa yang terjadi. Halaman 134, halaman kosong. Halaman 135.